PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengungkapkan akal bulus Lukas NMB mendapatkan dana itu. Menurut Asep, sebagai orang nomor 1 di Papua, Lukas mengeluarkan aturannya sendiri. Contoh salah satu kader dari Partai Demokrat yang rakus terhadap uang masyarakat, rakus terhadap uang negara. Halo Bapak Mama dan Saudara semua, saat ini Katong lagi ada di UTV channel kesayangan Katong semua. Saudara semua sedang menyaksikan program Suara Kaum Muda. Nah, saudara semua, Lukas NMB, kader Partai Demokrat, uang makan dalam sehari itu mencapai 1 miliar rupiah. Ini dikonfirmasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, mengungkapkan bahwa akal-akalan Gubernur nonaktif Papua Lukas NMB agar bisa menyelewengkan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD 1 miliar perharinya, saudara semua. Lukas disebut KPK menghabiskan 1 miliar rupiah dalam satu hari untuk makan dan minum. Ini luar biasa sekali kakak Lukas. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengungkapkan akal bulus Lukas NMB mendapatkan dana itu. Menurut Asep, sebagai orang nomor 1 di Papua, Lukas mengeluarkan aturannya sendiri. Dibuatlah peraturan gubernur atau pergub sehingga itu tidak kelihatan. Jadi disembunyikan, ujar Asep dalam keterangannya yang disampaikan pada Rabu 18 Juni 2023. Asep mengatakan pergub yang dibuat Lukas ini memuluskan penggunaan dana 1 triliun dalam 1 tahun. Wow! Dengan dalih uang operasional. Terkait hal ini, Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri juga terkecokan. Ini sangat luar biasa sekali cara Lukas NMB mencuri uang masyarakat. Keren ya, saudara semua. Di saat masyarakat kecil bekerja keras untuk mencari makan, tapi yang dilakukan Lukas NMB di luar nalar Katong semua. Tinggal buat pergub auto uang makan 1 miliar per hari. Nah, saudara semua, setelah ditangkap KPK, pura-pura sakit. Mungkin karena kekenyangan makan uang masyarakat. Nah, saudara semua, beta ini sangat heran sekali dengan Lukas NMB. Kira-kira jurus apa yang dipakai oleh beliau sebagai kader Demokrat untuk menghabiskan uang 1 miliar hanya untuk makan dan minum dalam 1 hari. Kayaknya beta duga jenis perut yang dimiliki Lukas NMB ini berbeda dengan manusia biasanya. Mungkin saja perut karet. Buktinya bisa makan dan minum dalam 1 hari itu menghabiskan 1 miliar rupiah, saudara semua. Nah, menurut saudara semua, kira-kira ini lapar atau rakus Lukas NMB ini? Tulis di komentar di bawah. Beta mau lihat reaksi saudara semua ketika mengetahui berita ini. Nah, lagian ya, beta ini mendengar cerita dari beberapa teman dari Papua yang mengatakan bahwa
ketika Pak Jokowi ke sana itu membawa harapan besar buat Papua, membawa harapan buat masyarakat Papua, membuat masyarakat Papua itu merasa dicintai dan mereka merasa bukan lagi dianaktirikan. Tapi setelah katong tahu fakta yang sebenarnya bahwa Lukas NMB putra Papua sendiri tega mengkebiri uang masyarakat Papua untuk kepentingan perutnya dan tidak tanggung-tanggung buat saudara semua. 1 miliar dalam 1 hari untuk makan dan minum itu di luar akal sehat katong semua. Nah, kalau katong sebagai orang normal ini makan dalam 1 hari itu mungkin menghabiskan 3 piring, paling banyak ya 4 piring sudah. Ya kalau katong kalkulasikan dalam bentuk rupiah ya mungkin 30 sampai 40 ribu itu sudah bikin katong paling kenyang sekali saudara semua. Tapi ini berbeda dengan Lukas NMB. Dia bisa menghabiskan 1 miliar untuk makan dan minum. Kira-kira beta ini membayangkan saja ya, beta ini membayangkan kira-kira makanan 1 miliar itu kan sangat banyak sekali. Nah, kira-kira dia mau taruh di sudut mana ya? Di dia pun perut ini. Katong pun perut ini kan kapasitasnya hanya 1 piring sah. Nah, saudara bisa bayangkan 1 miliar kira-kira pakai beli berapa piring nasi nih saudara semua. Waduh. Ini membuktikan bahwa contoh salah satu kader dari Partai Demokrat yang rakus terhadap uang masyarakat, rakus terhadap uang negara. Seharusnya ya saudara semua, uang 1 miliar yang dipakai oleh Lukas NMB ini kalau benar-benar digunakan untuk pembangunan atau benar-benar digunakan untuk memberi atau memperbaiki gizi buruk di Papua atau di daerah sekitarnya, beta yakin sekali ini akan membuat masyarakat di sekitar itu akan sangat bangga dan sangat senang sekali. Ya tahu saudara semua. Jadi buat saudara semua yang masih merasa bahwa Lukas NMB ini pahlawan, Lukas NMB ini sebagai orang yang malaikat, sebaiknya saudara coba telusuri lebih dalam tentang penggunaan anggaran daerah semasa kepemimpinan Lukas NMB ini. Jangan-jangan selama ini Lukas NMB menggunakan anggaran itu hanya untuk kepentingan pribadinya saja, hanya untuk mengisi dia pun perut saja. Nah, saudara semua, beta jujur saja ya, beta sangat kasihan sekali dengan tipe-tipe orang yang seperti ini. Sonde pernah merasa puas, sonde pernah merasa cukup. Seharusnya sekelas Lukas NMB ini kalau benar-benar mencintai masyarakatnya, ya harus lebih banyak berkorban, bukan malah mengorbankan uang masyarakat untuk kepentingan pribadi, untuk perutnya saja. Ya tahu saudara semua, sebagai masyarakat kecil, ya beta sangat sedih sekali, beta sangat kecewa dengan sikap seperti itu. Karena kalau orang-orang seperti Lukas NMB ini dibiarkan berkeliaran, pasti yang ada adalah masyarakat kecil yang menjadi korban. Nah, saudara semua, apakah tindakan yang dilakukan oleh Lukas NMB ini Partai Demokrat sudah tahu? Kemungkinan saja tahu. Tapi ya, yang namanya politik ya begitu sudah. Saling menutupi satu sama lain.
Ya toh saudara semua. Nah, ini tugasnya Pak SBY, tugasnya Pak AHY untuk mengklarifikasi tentang penggunaan anggaran yang besar ini. Kok bisa kadernya mau melakukan korupsi seperti itu? Ini menjadi beban yang sangat berat sekali. Demokrat itu seolah-olah membiarkan saja, seolah-olah tidak ada teguran yang pasti buat Lukas NMB ini. Ini kan uang masyarakat. Kalau memang benar-benar Partai Demokrat mempedulikan uang masyarakat ini untuk kepentingan masyarakat umum, seharusnya Partai Demokrat mengambil suatu tindakan yang keras terhadap Lukas NMB ini. Nah, menurut beta, apa yang dilakukan oleh Lukas NMB ini katong sonde bisa tolerir, katong sonde bisa memberi ampun. Yang namanya korupsi, yang namanya makan uang masyarakat harus dihukum. Nah, saudara semua, beta ingatin lagi buat saudara yang ada dimanapun, jangan sampai kejadian-kejadian seperti ini terulang lagi. Mari katong kawal uang masyarakat. Ini uang katong semua, supaya benar-benar digunakan untuk pembangunan di katong pun negara ini. Nah, katong lihat di masa kepemimpinan Pak Jokowi ada banyak sekali pembangunan yang katong rasakan. Nah, beta mau ingatin lagi buat saudara semua dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk dukung penerus Pak Jokowi, yaitu Ganjar Pranowo sebagai penerus Pak Jokowi. Karena menurut beta Pak Ganjar Pranowo lah yang layak untuk meneruskan tongkat estafet dari Pak Jokowi.